Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir 2019, waktu kita membaca atau melihat berita di TV tentang virus yang tersebar dari Wuhan, ya, saya secara pribadi melihat bahwa apa yang terjadi itu sangat jauh. Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang menjadi korban, itu jauh sekali karena saya hanya melihat itu ada di Eropa saja, hanya ada di Amerika, hanya ada di Italia dan di China dan seterusnya. Tetapi belakangan ini saya merasa bahwa itu bukan hal yang sangat jauh, tapi justru itu sangat dekat. Yang saya mau katakan adalah kalau waktu itu saya memandang bahwa kematian itu sangat jauh dari saya, belakangan ini saya merasa kematian itu justru sangat dekat. Karena di jemaat kami saja belakangan berapa bulan, berapa minggu yang sudah lewat ini, ada berturut-turut, ada yang suami istri meninggal hanya beda 1 hari. Lalu kemudian ada teman kami masih muda meninggal, ada lagi berturut-turut. Sehingga saya menyadari bahwa kematian itu sangat dekat. Tetapi meskipun dekat, ya, banyak orang yang tidak tahu apa-apa tentang kematian, atau mungkin tidak mau tahu tentang kematian. Karena memang jarang orang mau bicarakan. Kalau ada dalam budaya-budaya tertentu, bicara soal kematian itu hal yang sangat tabu. Tidak boleh dibicarakan. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Alkitab membukakan bagi kita semua hal tentang kematian. Itulah sebabnya ketika Miss Nika tanya, temanya apa? Saya bilang, saya mau bicara tentang kematian. Fakta yang seringkali diabaikan. Nah, satu hal lagi, bahwa seberapa kerasnya kita mengabaikan kematian. Kita tidak peduli, kita tidak membicarakannya, fakta itu tetap ada. Dan kita sedang menghadapinya. Itu dekat sekali. Dan lagi, kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Pasti dia akan datang. Ada seorang hamba Tuhan, Pak Beni Solihin, dia pernah bilang, kematian itu adalah musuh yang paling menakutkan. Tapi juga dia sekaligus mengatakan bahwa meskipun dia musuh yang paling menakutkan, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, itu seharusnya tidak takut kepada kematian. Nah, pada malam ini saya ingin bicara tentang pokok ini. Ya, saya akan share screen Bapak Ibu. Nah, teks yang akan kita baca, saya mengajak kita membacanya dari Lukas 16 ayat 9. Ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 30, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing supaya bisa lebih jelas, tapi saya akan membacakannya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencerupkan ujung dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan sekalian dimanapun Saudara berada, kalau kita memperhatikan teks ini baik-baik ya, kita akan menemukan ada 3 fakta tentang kematian itu. Nah, fakta-fakta ini mungkin akan menjadi pengingat bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup sehingga ketika kematian datang, kita berada di tempat yang tepat. Bukan tempat penyiksaan, seperti yang dialami orang kaya ini, tapi tempat seperti yang ditempati oleh Lazarus dan Abraham. Tetapi juga yang kedua, dengan bagian ini kita dihiburkan. Karena kalau belakangan ini kita mengalami banyak duka, orang-orang kita kasih pergi begitu yang tidak sempat kita makamkan dengan benar, dengan layak. Bahkan tidak sempat kita tangisi di depannya, tidak sempat. Ini akan menjadi penghiburan bagi kita. Nah, juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, fakta yang pertama yang saya lihat adalah ini. Kematian itu tidak pandang bulu rupanya. Ayat 22-23 berkata, "Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada orang yang berpikir bahwa kalau dia punya harta yang banyak, dia punya kedudukan, dia punya sesuatu yang bisa diandalkan di dunia, dia menikmati dunia ini, dia berpikir bahwa kematian jauh darinya. Oh, tidak, saudara. Kita melihat apa yang dikatakan Alkitab. Orang miskin mati, meskipun dia duluan, tapi orang kaya juga mati. Jadi sama-sama kita berada dalam antrian. Hanya persoalan waktu, kematian itu akan datang kepada kita. Nah, orang kaya ini, kalau kita coba perhatikan bagaimana dia hidup, dia memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Dia pakai jubah ungu juga yang sangat mahal. Makanannya enak, apa yang dia perlukan dia tersedia. Rumahnya besar. Dia pendek kata, dia menikmati semua yang nikmat di dunia ini. Semua yang mungkin saudara sedang impikan, saudara dapatkan di dunia, itu diperoleh oleh orang kaya ini, saudara. Mau mimpi tentang kekayaan, ketenaran, apalagi kedudukan, orang kaya ini pasti punya. Di balik itu, di sampingnya ada seorang yang sangat miskin. Bukan hanya miskin, dia mengalami sakit penyakit yang mengerikan, menjijikan. Tentu saja dia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak punya banyak teman. Namanya Lazarus. Nah, kedua orang ini sama-sama mengalami satu hal. Kematian. Maut. Kenapa semua orang mengalami maut? Kita baca Roma 3:23, sebab upah dosa ialah maut. Kita kembali ke dalam kitab Kejadian, kita akan menemukan bahwa semua keturunan Adam, kecuali Henok, itu mati.
Tidak ada yang bertahan. Henok pun nanti kalau kita baca kitab Wahyu, dia juga akan mati di sana. Nah, jadi saudara, kematian itu tidak pandang bulu. Kadang-kadang orang di dunia ini berpikir bahwa dia akan hidup sangat lama dan tidak akan mati. Sehingga dia lupa untuk sedikit berhenti sejenak dan memikirkan tentang hidup sesudah kematian itu. Saya pernah membaca sebuah kisah ya yang dikarang ya. Ini novel dikarang oleh Leo Tolstoy. Dia memberi judul Berapa Luas Tanah, Berapa Luas Tanah yang Kita Butuhkan. Leo Tolstoy adalah seorang penulis novel di Rusia ya, beberapa abad yang lalu. Lalu dia menulis kisah ini. Jadi ada seorang petani yang bernama Pakom ya. Dia tadinya punya pertanian kecil di kampungnya, tetapi entah bagaimana dia kemudian bermimpi untuk punya lahan yang lebih besar. Sehingga datanglah seorang saudagar, dia mendengar cerita-cerita tentang bahwa di daerah mereka ada luas sekali lahan. Dan bukan hanya luas, harganya pun murah kalau dibeli. Lalu si Pak Kom ini akhirnya berangkat ke sana dan mencari tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan lahan di daerah mereka itu. Lalu orang yang menjualnya bilang begini, harga tanah kami itu 1.000 rubel sehari. Pak Kom bingung, loh kok maksudnya 1.000 rubel sehari apa? Saya mau beri seharga begini, 1 rubel atau 1.000 rubel itu kurang lebih 200.000 rupiah kalau dirupiahkan. Lalu Pak Kom ini bilang oke, saya mau. Jadi dijelaskanlah, begini caranya. Kamu bayar 1.000 rubel, lalu kemudian sepanjang hari itu kamu silakan mengelilingi lokasi yang akan kamu beli. Syaratnya adalah kamu tidak boleh lewat dalam satu hari. Artinya kalau engkau mulai subuh, matahari terbit, sampai dia sebelum terbenam, kamu harus tiba di titik engkau mulai. Lalu benarlah, pagi-pagi benar dia sudah bangun mengajak semua orang pergi ke ladang. Dia dibawa ke satu dataran yang begitu luas dan subur. Dia membayangkan bagaimana dia akan mengelola tanah itu, bagaimana dia akan berternak di sana dan seterusnya. Lalu mulailah dia berjalan. Mulai dari titik di mana dia mulai harus ada tanda dan dia harus memasang patok-patok di titik-titik tertentu yang dia mau. Dia mulai berjalan, awalnya dia begitu cepat melangkah dengan semangat. Lalu kemudian dia merasa capek, lalu kemudian dia istirahat sejenak, dia pasang patok lagi, dia maju lagi, dia lihat tanahnya, wah luas sekali. Sampai siang hari, singkat cerita, matahari sudah semakin tinggi, lalu kemudian dia sudah sangat kehausan, dia lapar. Dia berhenti lagi, dia minum, dia makan, tenaganya pulih lagi. Dia berjalan lagi terus sambil ada pengawal yang mengikutinya di atas kuda. Lalu kemudian pada waktu dia sudah mau kembali, dia sudah sangat lelah. Dia mau kembali, dia lihat lagi, wah lahan yang itu bagus sekali. Dia jalan lagi maju, saya harus mendapatkannya. Dia maju terus. Akhirnya mulai dari 5.000 meter. Lalu kemudian bertambah jadi 10.000 meter. Kilometer. 10 kilometer. Sampai dia sudah berjalan selama 15 kilometer. Lalu kemudian dia mengingat, aku sudah sangat lelah, saya harus kembali. Lalu dia mulai kembali, hari sudah mulai sore, lalu kemudian matahari sudah mulai condong ke barat, hampir tenggelam. Dia mulai berusaha, tetapi semakin lama tenaganya semakin habis, semakin lama semakin habis. Dan setelah terjatuh tepat di depan titik dia mulai dan tangannya sampai ke titik itu. Tetapi apa yang terjadi?
dia sudah sangat kelelahan dan dia mati. Lalu tuan tanah itu datang membawa sekop dan menyerahkan kepada para pelayan pakum dan menyuruh dia gali tanah dan timbun. Berapa luas yang diinginkan yang diperlukan oleh seorang manusia seperti pakum? Hanya 1 meter kali 2 meter. Tidak lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya waktu pertama membaca kisah ini saya tersadar gitu ya. Kadang-kadang manusia itu mengejar sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuh. Dia bekerja keras dan lupa tentang sesuatu yang abadi di kekekalan. Dia tidak peduli dengan orang lain seperti orang kaya itu. Dia tidak peduli barangkali dia mau rawat si Lazarus. Dia tidak peduli. Dan dia mati tidak membawa apa-apa. Dia malah berakhir di dalam neraka. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita harus berhenti sejenak dan merenung tentang yang namanya kematian. Kematian itu tidak jauh dari kita. Kita hanya sedang mengantri. Itulah sebabnya kalau kita lupa memikirkan tentang kekekalan, maka suatu hari nanti kita akan habis begitu saja, ditelan oleh maut. Karena maut tidak pandang bulu. Orang kaya, miskin, berkedudukan tinggi, kedudukan rendah, semua akan dijemputnya. Itu yang pertama. Lalu prinsip yang kedua yang bisa kita dapatkan dari teks ini adalah maut itu adalah pemisahan, atau kematian itu memisahkan. Ayat 26-27 berkata begini, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang ke situ kepada kami, dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi memisahkan antara orang mati dengan orang mati, dalam hal ini orang kaya dan Lazarus, memisahkan antara orang hidup dan orang mati. Tidak bisa saling mengunjungi. Gitu. Jadi terpisah antara orang mati dengan orang hidup. Nah, orang yang ada di surga, di tempat yang di mana Lazarus ada bersama dengan Abraham, itu tidak akan bisa berkunjung di tempat orang kaya. Tidak bisa saling membantu, tidak bisa. Itulah sebabnya, saudara, harusnya ya, ketika masih hidup, kita masih bisa saling membantu dalam hal ini. Dalam hal ini, ketika kita tahu ada orang yang belum menerima keselamatan, kita bisa membantu mereka untuk keselamatan itu. Menceritakan kabar baik, dan seterusnya. Nah, jadi ada pemisahan. Begitu juga dengan antara orang mati dengan orang hidup. Ada budaya di daerah kami ya, yang biasanya orang kalau pergi berkunjung ziarah ke kuburan orang tuanya kah, atau anaknya, atau orang yang mereka kasih, kadang-kadang orang-orang bilang begini ketika tiba di kuburan, selamat siang, selamat pagi, atau kapanpun dia tiba di sana, dia memberi salam. Saya kadang-kadang terkejut kalau saya ada di tempat itu. Bukannya apa ya, saya kadang bercanda sama teman-teman atau jemaat, bukan apa-apa, nanti kalau dia nyahut dari dalam gimana? Apa yang terjadi? Nah, jadi saudara, kepercayaan banyak orang bahwa orang mati masih bisa datang ke dunia orang hidup, itu semua adalah kepercayaan tahyul. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jangankan orang hidup dan orang mati dengan orang mati, itu pun terpisah. Seperti Abraham dan Lazarus dengan orang kaya itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada jurang yang begitu dalam. Kita harus memahami bahwa antara kita dengan orang yang sudah mati itu tidak ada hubungan lagi. Jadi jangan ngobrol sama mereka atau minta sesuatu kepada orang mati.
Begitu juga kalau kita tahu bahwa banyak orang yang sedang menuju kepada kematian karena mereka tidak memiliki keselamatan, sebelum mereka mati, kita harus segera menolong mereka. Kita harus memberitahu jalannya dan seterusnya. Jadi kematian itu adalah pemisahan. Sehingga yang ketiga yang harus kita beritakan kepada mereka adalah Alkitab bicara tentang ada jalan untuk selamat dari maut. Perhatikan ini. Waktu orang kaya itu bilang, ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Wah, lalu Abraham bilang, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, ketika orang membaca bagian ini, mungkin ada yang langsung berpikir begini, oh berarti orang harus mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Artinya keselamatan itu diperoleh dengan cara percaya kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Nah, itu yang menjadi jalan keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan menunjukkan apa yang dimaksud oleh Abraham, kesaksian Musa dan para nabi, dengan melihat apa yang diuraikan di dalam perjanjian baru. Ya. Saya akan menunjukkan ada 5 ayat, 5 bagian tempatnya. Apa isi kesaksian Musa dan para nabi sebenarnya? Yang pertama, Yohanes 5 ayat 39-40. Yesus berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, siapa aku? Yesus Kristus yang berbicara di sini. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, apa yang dibicarakan oleh kitab suci? Oleh kitab Musa, oleh para nabi. Yesus sendiri berkata, itu kesaksian tentang aku. Jadi, bagaimana supaya selamat dari kematian? Selamat dari kematian kekal. Ya. Kematian yang kedua. Kematian yang terpisah selama-lamanya dengan Allah. Kematian yang masuk ke dalam hukuman maut. Yesus Kristus jawabannya, saudara. Sekali lagi, kalau kita mau tanya apa isi kitab Musa dan para nabi, ini jawabannya. Tentang aku, Yesus. Lukas 24 ayat 27 dan 44 ayat 47. Dia bilang begini. Mulai dari ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentang siapa? Kitab Musa dan para nabi? Tentang Yesus dan misi penyelamatan yang dia lakukan. Ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tentang apa kesaksian Musa dan para nabi? Tentang Yesus dan misi penyelamatan. Kisah para rasul juga menegaskan hal itu. Tentang dialah semua nabi bersaksi barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
2 Timotius 3 ayat 15. Paulus berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 45, pertama kali Filipus dengan Nathanael ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mempertanyakan terus cara menyelamatkan diri dari kematian kedua, itu bagaimana? Jawabannya ini. Yesus Kristus yang sudah datang meninggalkan tahtanya dari surga seperti yang dikatakan Paulus dalam surat Filipi. Dia mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba. Dia memberikan dirinya mati di Kalvari untuk menyelamatkan kita dari maut, kematian kekal. Hanya dia jalannya. Orang-orang yang masih itu diberitahu oleh Abraham kepada orang kaya itu. Saudara-saudaramu itu harus baca, mendengar Taurat dan nabi-nabi. Baru bisa selamat. Dengan kata lain, kalau kita menerjemahkan kalimat itu secara langsung, orang-orang itu harus percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus yang mau datang untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah mungkin ada yang berpikir, oh, keselamatan dalam Yesus atau keselamatan dalam kekristenan itu gampang. Hanya percaya saja lalu selamat. Pertanyaannya, benarkah percaya itu gampang? Kalau percaya itu gampang atau mudah, ya, orang-orang semua sudah selamat, sudah percaya Yesus. Masih orang yang mengeraskan hati. Dan jika itu adalah saudara, Yesus berkata, lihat aku berdiri muka pintu. Kalau ada yang membukakan, aku akan masuk. Duduk dan makan bersama dengan dia. Jadi buka hatimu. Jangan mengeraskan hatimu. Maut sangat dekat dengan kita. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk tidak mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menghiburkan kita. Jika ada saudara kita yang di dalam Kristus meninggal dunia hari-hari ini, biarlah ini menghiburkan kita. Bahwa suatu hari nanti, kalau saudara ada dalam Yesus, kita akan reuni nanti di sana. Kita akan bertemu dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah ini dalam hati kami, sanubari kami, dan biarlah kami semua boleh hidup dengan memandang kepada kekekalan. Kami benar-benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, agar kami terlepas dari maut, kematian kekal itu. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus silakan terus bekerja dalam hati sanubari setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.